Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga kami mengakui Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Bangunlah kami menjadi gereja-Mu, dan jadikanlah Yesus Putramu batu sendinya, yang mempersatukan kami semua umat-Mu dimanapun kami berada, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Lihat, tukang mimpi datang, marilah kita bunuh dia. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan unta yang membawa damar, balsam, dan damar ladap. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita.
dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataannya itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Refrain. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhinya nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Refrain. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Refrain. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Mari. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain,
lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka sekian." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktu." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan masukkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Salam. Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Pastor. Saudara-saudari terkasih, saya akan berikan renungan singkat yang bersumber dari dua bacaan pada hari ini. Bacaan diambil dari kisah di mana kisah penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya, dan juga perumpamaan dari Injil yang menyampaikan penggarap-penggarap yang membunuh utusan dari pemilik kebun anggur, dan terakhir yang dibunuh adalah putra dari pemilik kebun anggur tersebut. Bacaan dari kitab Kejadian merupakan sebuah peristiwa kejahatan. Demikian juga perumpamaan disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah suatu kritikan kepada pemimpin Yahudi yang mau merencanakan dan menolak rencana Allah di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kedua kisah ini meskipun berbeda, satu adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengkritik pemimpin agama Yahudi, dan dari kitab Kejadian yang menyampaikan satu peristiwa keluarga, intinya sama, yaitu relasi Yusuf, anak bungsu, dengan Yakub sang ayah. Relasi cinta menimbulkan kecemburuan, menimbulkan iri hati di antara teman-temannya, di antara saudara-saudaranya, yang juga jadi sahabat-sahabatnya. Demikian juga dalam perumpamaan tadi, relasi
yang disampaikan Tuhan Yesus antara putra pemilik kebun anggur dan pemilik kebun anggur menjadi sumber kecemburuan dari penggarap-penggarap tersebut. Kecemburuan yang ada di hati abang-abang Yusuf menimbulkan rencana untuk membunuh Yusuf. Namun akhirnya mereka menjual dia kepada orang Ismail yang akan membawa dia ke Mesir. Demikian juga kecemburuan itu terjadi di dalam peristiwa kebun anggur yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kecemburuan iri hati menimbulkan pembunuhan utusan-utusan nabi dan juga anak yang diutus pemilik kebun anggur karena mereka ingin memiliki kebun anggur. Kecemburuan bersumber dari kerinduan untuk memiliki. Hasrat untuk memiliki akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak sehat. Apabila hasrat memiliki itu muncul dari iri hati dan kecemburuan. Bacaan Injil adalah kritikan kepada pemimpin agama Yahudi yang menolak Yesus anak Allah. Namun bacaan ini juga bisa membawa pesan bagi kita sekarang ini. Saudara yang terkasih, sebagai renungan kita di masa Prapaskah ini, terkadang kita memiliki kecemburuan untuk memiliki sesuatu. Bahkan kecemburuan untuk memiliki relasi yang baik, relasi yang benar satu sama lain. Tetapi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat. Di dalam gereja, sering terjadi ada kecemburuan antara kelompok, antar imam mungkin, antara suster, antara kelompok A, kelompok B, paroki A, paroki B. Maka ketika saya dalam rumah pendidikan diingatkan, hai para frater, ingatlah, iblis akan memasukkan hati Anda kecemburuan pada rekan-rekan imam Anda. Mungkin rekan imam itu lebih laris dalam kelompok tertentu, lebih disenangi oleh kelompok tertentu, oleh paroki tertentu. Anda ingin memiliki kelompok tersebut, Anda ingin memiliki paroki tersebut, namun Anda melakukan tindakan yang tidak sehat pada rekan imam. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Kita ingin memiliki, namun kita didorong oleh cemburu, didorong oleh iri hati. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, lihatlah di sekitar peperangan, konflik, bahkan sampai ke pengadilan, dilatar belakangi oleh hasrat memiliki yang didorong oleh kecemburuan dan iri hati. Marilah kita bawa pesan ini ke dalam kehidupan kita. Jauhkan iri hati, jauhkanlah kecemburuan untuk memiliki sesuatu, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, sehingga Tuhan harus menyerahkan kepada kelompok lain di luar gereja untuk memperlihatkan cinta kasih. Karena orang-orang gereja tidak lagi mampu memperlihatkan cinta kasih. Tuhan katakan, sudah, aku tidak lagi memberikan harta cinta kasih ke dalam hati Anda yang mungkin mengaku murid Kristus, tapi Anda tidak memperlihatkan kerajaan Allah, maka kita kehilangan garam dan terang bagi dunia. Tuhan berkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Doa umat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman Tuhan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, Tuhan dan keselamatan kita, seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa pencipta alam semesta, jadikanlah kami gerejamu berkat roti anggur, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Batu sendi yang harus kami pegang teguh, yang hidup dan berkuasa. Kami juga dalam persembahan ini memanjatkan doa bagi intensi misa pada hari ini. Dengarkanlah kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak Sekarang dan selamanya, sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurahan hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surga. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang Dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencerahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan. Kedatangannya kita rindukan. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Cornelius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kini kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri.
di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Engkaulah Raja. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restulah kami, supaya hidup bersatu dengan Ruh, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama saudara-saudari sekalian. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan. kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah Berilah kami kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita semua ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, jaminan keselamatan abadi telah kami terima. Semoga keselamatan itu kami kejar dengan segala daya upaya, hingga akhirnya kami rebut berkat bantuan rahmat, bukan karena kecemburuan dan iri hati. Jauhkanlah perpecahan di antara kami dan rencana-rencana kejahatan karena sumbernya dari sikap iri hati dan sikap memiliki secara tidak benar. Demi Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara kasih dimanapun Anda berada, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, hari ini dengan ini perayaan Kristus kita sudah selesai. syukur kepada Allah. Maka kita diutus untuk menghasilkan kebaikan, diutus untuk tidak memiliki kecemburuan iri hati, diutus untuk menjauhkan kejahatan. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan diri sabda penuh ampun. Saya menatap wajah-Mu, namun tetap percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini unjuk padamu. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Terima kasih, Pastor Beno. Terima Terima kasih, Suster Vincentia. Terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat Tuhan, Love Praying Family, yang telah mengikuti Jalan Salib dan Misa Jumat pertama. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin.
Amin. Selamat malam semuanya ibu-ibu. Malam. Selamat malam Pastor Beno. Terima kasih semua. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Beno. Malam. Terima kasih kerjasamanya semuanya. Malam Helena. Oke, malam. Malam Bu Yanti. Oke. Malam. Malam Bu Fali. Selamat malam Pastor. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, berkati kita semua. Selamat Malam semua. Terima kasih Lenka. Halo. Malam Maria. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok. Selamat beristirahat. Pak Darius, selamat malam. Malam semuanya. Ibu Meta, selamat malam. Manto, selamat malam. Semuanya. Malam Pastor Beno. Ya, pamit dulu ya, ibu ya, bapak lagi. Iya. Malam Bu Rek. Bu Sintia ada? Malam Bu Sintia. Pagi ya. Bu Sintia pagi. Clara, Anas. Semuanya deh, selamat malam. Selamat istirahat. Cici semua. Thank you. God bless. Selamat malam. Selamat malam Pak Darius. Malam Regina. Malam Bu Eni. Malam Regina. Iya Pak Budi. Selamat malam Bu Jani. Sudah lama nggak ketemu kita. Iya, nggak keluar. Malam Bapak. Istrinya. Terima kasih Pastor. Malam juga. Selamat istirahat ya semuanya. Bye-bye. Ya. Ya, selamat istirahat Pastor Beno. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat. Saya permisi dulu.